Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersuka cita, kita boleh mensyukuri atas kemurahan Tuhan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita kembali diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 4 Agustus 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 10 hingga ayat 22. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Engkau boleh memperjumpakan kami kembali untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, serta renungkan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, terlebih mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 33 ayat 10 hingga ayat 22 firman Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Amin. Tema kita ialah katakan aku kepunyaan Tuhan. Katakan aku kepunyaan Tuhan. Pokadai, ia te aku apan nana puang. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang anak dengan bangganya mengatakan bahwa saya anak Bapak dan Ibu A, untuk menerangkan dirinya sebagai anak yang memiliki orang tua. Namun, ketika ada seorang anak remaja berbicara kepada saya sebagai hamba Tuhan, sejak kecil saya selalu menanyakan kepada ibu, "Bapak saya siapa?" Ibu selalu merespon dengan mengalihkan pembicaraan. Saya sering dibuli oleh teman-teman bahwa anak tidak punya bapak. Saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam. Kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang seringkali diandalkan oleh manusia. Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka. Jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan,
maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan. Namun, Tuhan yang berkuasa itu tidak dia gambarkan sebagai penguasa yang arogan, karena dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan, dia peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari surga untuk mendidik anak-anak manusia. Bahkan, pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sejauh mana kita yakin dan mengatakan, "Aku kepunyaan Tuhan"? Dengan ungkapan ini, muncul sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang lebih berkuasa melebihi apa yang menjadi pergumulan kita. Di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi anak-anak-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 5. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama menikmati firman-Mu. Bapa, di dalam kehidupan kami, sering kali di dalam menghadapi pergumulan hidup, apa yang ada pada diri kami, itulah yang kami andalkan. Kami terkadang tidak menyadari bahwa kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Kami tidak menyadari bahwa Engkau sungguh jauh lebih berkuasa di dalam kehidupan kami, di dalam segala pergumulan hidup yang kami alami. Melalui firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan sebagai anak-anak Tuhan bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, kami mendoakan mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Engkau lawatlah mereka ya Tuhan, sehingga melalui setiap usaha yang mereka lakukan, mereka boleh beroleh kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Bagi orang tua kami yang dalam masa tua, Tuhan topang kuatkan mereka. Fisik boleh lemah, tetapi kami yakin iman mereka akan semakin kuat di dalam Tuhan. Senantiasa Engkau karuniakan kesehatan, hikmat, kekuatan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan bagi kami semua ya Tuhan, di dalam keluarga kami, pekerjaan, pendidikan, pun di dalam pelayanan kami. Biarlah segala sesuatunya kami kerjakan, kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menyertai kami. Kami datang kepadamu, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.